Kali ini saya ingin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali mengenai gotong royong. Nah, sekarang gotong royong secara kemanusiaan. Yang saya ingat ketika saya menikah di tahun 80-an itu masih jelas nampak ketika hari pernikahan sebelumnya, 2 hari sebelumnya, tetangga-tetangga kami tinggal di komplek berdatangan, ada yang ngiris bawang, ada yang motong kentang, dan lain sebagainya. Ada yang membawa kompor, ada yang membawa panci karena kami tidak mempunyai banyak. Nah, gotong royongnya sangat jelas, itu di tahun 80-an. Tapi setelah itu, ketika catering sudah massal, sehingga orang sudah tidak mengadakan kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sambil persiapan perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya, sekarang sudah dilanjutkan dengan catering, sehingga hubungan pertemuan seperti itu sudah boleh dibilang tidak ada. Tapi bagaimana dengan di Jepang? Nah, di Jepang sampai saat ini yang namanya gotong royong ala Jepang, kita pun juga kadang-kadang mengikutinya, itu masih tetap berlaku. Contohnya, ketika keluar dari kantor atau ketika jalan-jalan atau ketika mengadakan pertemuan, tanpa harus dibilang kita bayar masing-masing, itu tidak ada keluar perkataan begitu. Begitu kita berada di restoran, begitu bilnya keluar, semuanya mengocek kantong dan mengumpulkan tanpa harus ada perjanjian. Begitu. Jadi sampai saat ini gotong royong untuk bayar makanan rame-rame, yang mungkin kalau kita jadi potluck ya, tapi membawa makanan masing-masing, itu juga gotong royong. Tapi orang sudah tidak mau sibuk lagi. Nah, gotong royong yang bagaimana yang paling populer di Jepang? Contohnya, orang tidak menyangka. Kalau misalnya di daerah ya memang ya bikin rumah rame-rame ikut membangun, semua jadi tukang. Nah, ini sangat unik yang saya lihat. Ketika di sebuah RT atau RW, katakanlah begitu, saya ada di sana ketika itu, lalu tuan rumahnya bilang begini ke saya, homestay saya, Ligia, di pojok sebelah di sana anaknya baru lulus SMA. Terus, nah biasanya kita warga saling mengumpulkan dana. Untuk apa? Karena kita semuanya tahu untuk masuk perguruan tinggi itu mahal, butuh biayanya besar, apalagi kalau untuk sekolah favorit dan apalagi swasta dan sebagainya. Pokoknya ceritanya begitu. Nah, terus kemudian saya dengar mereka saling bertelepon dan lain-lain. Setelah itu terkumpullah jumlahnya tertentu, lalu kemudian pergilah ke rumah yang dimana anak yang lulus SMA itu berada. Lalu kira-kira bunyinya begini. Aduh, saya mendengar anak Anda sudah lulus SMA ya. Aduh, senang sekali, pasti akan segera masuk ke perguruan tinggi. Kami dari warga turut bahagia untuk itu. Mudah-mudahan ini, lalu dia keluarkan amplop tapi sudah dibungkul dengan kain cantik ya, kain pembungkus cantik ala Jepang, karena mereka tidak mungkin membawa amplop begitu saja. Apapun juga walaupun itu makanan, itu dibungkus cantik gitu ya. Terus diberikan ini dari ibu-ibu dari keluarga besar kita di sini sebagai meringankan sedikit biaya kalau dia nanti akan masuk perguruan tinggi. Aduh, saya kaget sekali. Lalu yang menerima bilang begini, warui desu ne, aduh nggak bagus ya, saya cuma nerima aja gitu ya. Nah, lalu dia dengan menunduk. Tapi begitulah kebudayaan mereka, saling gotong royong. Tidak harus ngerumpi, tidak harus japri sana sini, tapi buat mereka nyata. Begitu di pojok sana ada anaknya yang diperkirakan butuh biaya besar, maka mereka sama-sama ikut merasa menanggung, ikut merasa itu juga anaknya, ikut merasa juga sukses. Demikian.